Oke guys, di sini saya akan mereview ya hasil review dari kabel ini ya, kabel Mirascreen A514 ya, yang Android itu HDTV ya, dari beberapa kesimpulan. Jadi di sini kalian bisa menggunakan dari HDMI ya, mini HDMI ke beberapa output di sini, yaitu USB ya, di sini USB. Terus di sini ada device Type C, Type micro USB ya, dan juga di sini untuk iPhone, Lightning iPhone ya. Nah, di sini saya sudah memakai kurang lebih 1 tahun ya untuk live stream. Jadi untuk dia tujuannya adalah untuk mirroring ya, mirroring dari kabel HP ke HDMI ini ya, ke HDMI yang ada di Elgato ini. Nah, device-nya itu ini guys, kabel tuh yang warna silver ini ya, warna silver yang besar ini. Nah, dia ada di sini dari HDMI-nya ini colokin ke Elgato-nya gitu. Terus di sini ada USB-nya, input USB-nya ditaruh di USB yang ada di laptop kita ya. Tujuannya apa? Ini untuk memberikan daya power ke si device kita ya. Jadi ketika kita menggunakan itu menambah daya tambahan untuk ketika kita mirroring itu memerlukan power yang lebih, sehingga dibutuhkan si USB ini. Dan ketika kita gunakan itu ya, walaupun ada sedikit tambahan charging, tapi itu nggak penting-penting banget ya guys ya. Dan itu untuk menstabilkan gambar yang ditampilkan atau di mirroring dari Elgato ke device kita ya, atau dari device kita ke Elgato gitu ya. Nah, terus di sini adalah kendala yang pertama kita temui adalah di bagian sininya itu, ketika kita gunakan itu akan panas ya. Di sini panas, ini panas ya. Kedua adalah di sini nih guys. Nah, di sininya ini nih, di kabelnya ini nih sering bermasalah nih guys. Jadi kalau kita kesenggol gitu ya, tiba-tiba langsung disconnect ya. Tiba-tiba kesenggol itu langsung disconnect, dan kita harus konekin seperti di video di atas berikut ini, ataupun di layar di link deskripsi guys ya. Nah, di sini kita sering menggunakan untuk USB Type C ya, karena sudah standar. Nah, untuk yang bukan USB Type C itu nanti kita berikan linknya di atas ini ya, untuk menggunakan mirroringnya seperti apa ya untuk device selain USB Type C. Dan juga mungkin nanti kedepannya kita tambahin untuk yang iPhone ini ya, iPhone Lightning ini kita coba. Ini sering kendala kalau kita tiba-tiba main game gitu ya, itu sering kesenggol gitu, di bagian chargernya itu ya guys. Ini kan kita colokin ke device laptop ke device HP kita, itu sering kesenggol dan disconnect itu. Dan tidak hanya itu, kekurangannya juga adalah kita memerlukan software ya. Softwarenya yaitu EasyCache yang perlu ditambah dalam device smartphone kita ya, Android device kita. Nah, itu salah satu kekurangan terus sekaligus keunggulan ya, karena kita nggak usah ribet-ribet cara menggunakannya. Dan anyway, di sini kita sudah menggunakan yang kedua ya, kabel ini yang versi 2. Nanti kita buat lagi videonya, kita unboxing lagi yang kedua. Jadi umur pakainya ya kurang lebih ini adalah kurang lebih 1 tahun nih guys ya. Jadi setelah 1 tahun dia otomatis mungkin kabelnya ini akan panas ya, dan ya dia tidak berfungsi lagi dan tidak bisa digunakan lagi ya, kita harus beli lagi gitu. Dan kekurangan yang paling saya takutkan adalah ini guys ya, karena di sini menggunakan sebuah konektor tambahan ya, ini kayak semacam konektor tambahan. Ini takutnya karetnya itu mengelupas ya, tapi saya jarang buka ini ya. Ini kalau kalian punya device yang Type C ataupun yang micro USB,
Kalau kalian sering copot apa, sering buka, sering lepas pasang ini, itu pasti akan memperpendek umur dari si kabel ini guys ya, si kabel Mirascreen A514. Nah itu, dan kendalanya yang paling itu yang paling sering dialami ya panas ya di device ketika kita sedang berjam-jam menggunakannya ya, menggunakan live stream, dan kita menggunakan terus menerus, itu biasanya device kita akan terasa panas ya, gitu, panasnya lebih berlebih gitu daripada biasanya. Nah untuk kelebihannya adalah ya, untuk kelebihannya di sini hasil reviewnya adalah ya, dia berfungsi dengan baik. Pertama itu bisa digunakan di Android device, baik itu Type C ataupun micro USB. Untuk iPhone kita belum pernah coba ya. Terus juga plusnya adalah ada softwarenya khusus, dan itu sangat mudah digunakan. Ya, tinggal colok, tinggal yang ada di link video sebelumnya kalian bisa cek. Ya, itu adalah kesimpulannya, keunggulannya. Dan harganya terjangkau, cukup terjangkau ya, daripada kalian beli katakan device kalian Samsung, itu perlu kabel mungkin harganya ratusan ribu, bahkan sampai 1 jutaan untuk hanya kabel ini aja ya guys ya, hanya untuk kabel mirroring seperti ini ya. Itu kalau yang original baik itu Samsung ataupun Apple apalagi ya, pasti mahal banget gitu. Nah kelebihan lain dari kabel si Mirascreen A514 ya, mini HDMI itu HDTV, itu adalah kabel yang cukup panjang guys ya, 2,5 meter, jadi ini cukup panjang ya Bu. Kalian bisa lihat ya di sini tuh saya lipat-lipat lagi di sini, ini sampai 2 meter lebih ya, jadi kalian tidak perlu khawatir kalau jarak PC ataupun jarak device kalian lebih jauh jaraknya, karena ini cukup panjang gitu. Nah itu adalah review dari si Mirascreen kabel A514 Android to HDTV ya, mini HDMI to HDTV gitu. Oke, sekian dulu. Jika kalian menyukai pada video ini, silahkan kalian komentar di bawah ya, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah, dan jika ada pertanyaan silahkan komentar aja ya. Dan nanti kita setelah ini akan kita tampilkan video unboxing yang kedua ya, dari si Mirascreen A514. Thank you for watching, thank you for coming, thank you for join us to this video. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Yang belum subscribe, and bye bye.